Ya, dengan ini resmilah dibuka Sekolah Sadar Hukum dan Sekolah Restoratif Justice pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat Daya. Kita berikan tepuk tangannya. Yang kepada Bapak yang terhormat, Bapak Heru Miko SHOH dengan didampingi, kita lanjutkan dengan pembukaan tirai. Ya, kita hitung mundur bersama dengan hitungan ke-1. Kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Ya, dengan ini resmilah dibuka Sekolah Restoratif Justice pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat Daya. Ya, kita lanjutkan foto bersama. Kepada para insan pers, kami persilakan. Izin Pak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Izin Pak, sandal Pak. Izin 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. Yang kami hormati Pak Kajari, Pak PJ Bupati atau yang mewakili undangan dan adik-adik sekalian yang pada kesempatan kali ini mungkin kesempatan yang jarang bertemu dengan yang pertama Pak Kajari yang tadi sudah membuat hal-hal yang baru dan inovatif di sekolah kita. Kami dari Satpol PP Rupawi hanya ada dulu. Nah, jadi Satpol PP ada dua fungsi di sana. Ya, ada Satpol PP dan Polisi Wilayatul Hizbah 2 di sana. Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hizbah. Intinya penegakan kanun dan penegakan syariat Islam itu kerjanya Satpol PP. Nah, saya berterima kasih kepada Pak Kajari telah mengundang kami untuk menjadi pemateri. Sebenarnya kalau kita buka materi ini lama karena membahas kanun dan memang agak harus teliti. Nah, pada saat ini realita yang terjadi di kalangan anak sekolah ini yang banyak kami temukan terhadap kasus yang kami tangani, juga yang kami dapati di lingkungan baik masyarakat maupun di lingkungan sekolah sendiri. Nah, terkait yang kami sampaikan hari ini tidak terlepas daripada tupoksi kami selaku perangkat daerah yang fungsinya menjaga ketertiban umum serta penegakan hukum syariat Islam. Pada hari ini kami dalam melakukan pekerjaan banyak mendapat kejadian-kejadian yang melibatkan bahkan ini anak-anak sekolah. Terutama yang kita bahas dulu adalah pelanggaran terhadap kanun jinayah. Kanun jinayah ini adalah kanun yang diwajibkan untuk kita yang berada di Aceh untuk mengikuti. Suka tidak suka, senang tidak senang, kanun jinayah ini berlaku untuk kita yang berdomisili di Aceh. Nah, kalau kira-kira kanun jinayah ini tidak kita terima dan sebagainya, atau kita tolak dan sebagainya, ya silakan, nggak di Aceh. Kalau kita semua nggak di Aceh, ya kalau adik-adik semua mau ini tidak ditindak, ini tidak dihukum dan sebagainya, ya jangan berdomisili di Aceh. Nah, ini karena ini adalah harapan dan juga hasil keputusan dari pimpinan dan ulama kita, disepakatilah menjadi kanun ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan hukum syariat. Nah, yang pertama
yang sering terjadi, yang kira-kira mungkin ini sepele kita anggap sepele, yang kanun jinayahnya anggap sepele. Apa sepele? Kan cuma dicambuk. Ya tadi kebetulan izin Pak Kajari, saya sudah mendahului membagikan materinya berupa brosur. Yang ini mungkin adik-adik nggak sempat kita bahas semua. Ya, ada sisa video? Ada ya. Nanti silakan ditanya jawabnya. Kami sudah membekali tadi, walaupun tidak semua mendapat, tapi ada yang bisa dibaca di situ. Nah, ini kanun jinayah beda dengan mungkin penanganan pidana lainnya. Nah ini kalau kanun jinayah kami tetap juga ke kejaksaan pelimpahannya. Ya, dari penyidik baik Satpol PP maupun Polri juga pelimpahannya ke kejaksaan. Tadi dari sini nanti beralih persidangannya ke Mahkamah Syariah. Nah, adik-adik sekalian, ini yang kita jalankan, yang kami jalankan dan kita semua harus ikuti adalah aturan yang sudah lama berlaku dan juga sudah banyak pelanggarnya. Nah, pada kesempatan ini kami mengingatkan bahwasanya hal-hal yang dapat mengakibatkan adik-adik terjerumus pada suatu pelanggaran ini yang nantinya akan mendapatkan hukuman. Nah, hukumannya ini kalau misalnya di penjara, ya nggak tahu siapa yang di penjara dan mungkin agak tertutup. Tapi hukuman cambuk yang berlaku di kita sudah beberapa kali Pak. Jadi tahun lalu 2 kali kita eksekusi cambuk. Nah ini di depan umum. Sudah kita lakukan beberapa kali eksekusi cambuk ini di depan umum dan disaksikan oleh masyarakat yang luas, bahkan media. Jadi hukuman seperti ini pastinya tidak akan hilang dalam catatan seumur hidup kita. Ya, dimanapun kita berada, kapanpun masanya ini akan melekat. Bahkan di masyarakat kita, setelah seseorang ini mendapat hukuman atau yang melanggar kanun jinayah kemudian dihukum dicambuk, dalam karir dan sebagainya dalam kedepannya ini akan terhambat. Kenapa? Sisi moralnya yang kena. Sisi moralnya yang kena. Intinya ketika dia melanggar jinayah, ini moralitasnya yang dipertanyakan. Karena hukum ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, sumber dari utamanya. Namun setelah dibukukan, disederhanakan, kemudianlah kanun yang namanya kanun jinayah. Apa yang diatur di sana? Pertama, khawat. Ya, ini yang menyangkut dengan kita. Ya, khawat. Ini mungkin random saja saya sampaikan, tidak semua. Khawat ini apa? Ya, tadi sudah ditampilkan itu yang di video restorasi justice tadi sudah ditampilkan. Apa itu khawat? Berdua-duaan di tempat yang sepi, dari pojokan. Ya, berdua-duaan di sekolah mungkin rame. Gak ada saatnya kalau berdua-duaan di tempat yang sepi, tersembunyi dan mengarah kepada perbuatan zina sudah termasuk atau bisa digolongkan dalam kategori khawat. Ya, ini sepele nih, sepele. Ya, di lingkungan sekolah dan sebagainya. Nah ini kami berharap kejadian ini tidak terjadi di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian, ya, yang sering terjadi, ya ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ya, perbuatan bermesra-mesraan, berangkulan, ya, berpelukan, berciuman dan sebagainya, ya antara dua jenis, ya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan ini sering terjadi di antara kita di lingkungan sekolah, mungkin dalam hal, ya, katakan tadi pacaran dan sebagainya. Dan ini menjadi cikal bakal bahwasanya nanti menjadi pelanggaran ikhtilat itu sendiri. Nah, adik-adik, untuk adik-adik ketahui kadang-kadang ini kan apalagi didokumentasikan, apalagi diposting dan sebagainya. Nah, jadi ada beberapa kejadian juga yang baru semalam
kejadian di tempat kita yang juga kami tertibkan, masih di Blang PD juga. Intinya ada yang remaja-remaja yang ulang tahun, ya, laki-laki dan perempuan, walaupun laki-lakinya katanya melambai dan sebagainya, ya, tapi tetap laki-laki, ya. Terus memposting kegiatannya berjoget dan sebagainya, nah, dan ini dilaporkan kepada kami, dan kami datangi beserta aparatur kampung. Nah, ini bentuk-bentuk hal yang kadang-kadang kita menganggap di TV dan di tempat lain lumrah-lumrah saja, namun di Aceh, apalagi di tempat kita, ini menjadi hal-hal yang masyarakat menjadi resisten terhadap ini. Jadi adik-adik jangan terpengaruh juga dengan hal-hal yang mungkin biasa di luar, ya, kita melihat di tempat lain biasa, tapi di tempat kita menjadi hal-hal yang ini mengganggu, ya. Jadi ini juga kami ingatkan kembali, jangan sampai kita menjadi pelaku di sana, ya. Kalau kita tidak mampu melarang, otomatis kita bisa melaporkan hal-hal yang janggal ini kepada siapapun, baik termasuk kami akan tidak lanjuti. Kemudian sampai perbuatan zina, ya, maisir, judi juga. Nah, judi ini juga ada beberapa orang sebelumnya dicambuk, ini terkait dengan permainan chip, ya, domino, ya, apa ini? Ya, chip domino. Nah, ini ada beberapa yang dicambuk, sudah putusan inkrah. Jadi ini juga beredar di kalangan adik-adik sekalian, ya, banyak kami juga menyaksikan banyak yang anak sekolah yang main chip domino ini. Jadi juga jangan sampai kita menyepelekan hal-hal begini yang efeknya nanti berimbas kepada. Saya sudah dengarkan, ya. Ini mungkin kalau untuk mengupas semuanya waktu yang tidak cukup, di lain kesempatan saya akan, ya, kami juga akan nanti ada MOU dengan Kemenak, bahwasanya kami juga akan mensosialisasikan kanun jinayah ini, ya, ke sekolah-sekolah yang nantinya kita atur waktu dan tempatnya. Dan adik-adik ketahui bahwasanya kami dalam melakukan pekerjaan ini juga ada anak-anak sekolah yang berkeliaran, ya, ada beberapa kali ditangkap bahkan oleh Satpol PP, ya. Kalau memang belum sampai ke sekolahnya, yang kami panggil orang tuanya, ya. Kalau dia belum sampai ke sekolah, yang kami panggil orang tuanya. Tapi kalau sudah sampai ke sekolah, ya, yang kami panggil gurunya. Jadi dari itu, kalau kita sudah terlambat ataupun apapun katakanlah, jangan menyusahkan orang lain. Jadi kadang-kadang kita nakal, bandel, tapi menyusahkan orang lain, ya, menyusahkan orang lain. Nah, ini kami berharap di MAN Inovasi ini tidak ada yang nantinya ketemu kami di kantor, ya, ketemu kami di kantor dalam suasana Anda semua melanggar. Jadi kalau ketemu di kantornya dalam artian positif, ya silakan, kami terima, mau apapun itu dalam artian positif silakan. Namun kami berharap tidak datang ke kantor, ya, diajak oleh rekan-rekan kami yang bertugas, ya. Nanti yang kita selesaikan adalah persoalan menyibukkan orang tua, menyibukkan guru yang mereka punya tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Saya pikir itu, ya, karena sudah terlalu diingatkan, singkat saja, mungkin nanti di diskusi akan kita perlebar. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas